Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Aini dengan NIM B1B1210009. Di sini saya akan menjelaskan konsep otonomi daerah di Indonesia pada mata kuliah pemerintahan daerah. Salah satu kebijakan penting pada pemerintahan Orde Reformasi adalah diterapkannya otonomi daerah yang diharapkan dapat mengangkat harkat daerah dalam wujud pemberian wewenang dengan porsi besar dalam mengelola potensi dan pemasukan keuangan daerah. Pada hakikatnya, pemberian wewenang dengan porsi yang lebih besar diarahkan pada sasaran penggalian segala potensi yang tersedia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, untuk meningkatkan perekonomian daerah yang berwawasan pertumbuhan dan pemerataan pendapatan. Prinsip pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah diselenggarakan secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasan daerah untuk menyelesaikan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Di samping itu, kekuasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan, mulai dari pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Adapun yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada, diperlukan, tumbuh, dan berkembang di daerah. Kemudian, sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi yang harus dipikul oleh daerah yang dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi daerah yang dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sampai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan upaya optimal pemerintah untuk menghasilkan suatu rumusan terbaik tentang pemerintahan daerah yang sesuai dengan harapan dari seluruh masyarakat. Namun, dalam implementasinya banyak faktor yang ikut mempengaruhinya, dan untuk mendapatkan hasilnya optimal masih membutuhkan waktu dan kerja keras. Namun, kita mesti optimis bahwa paling tidak proses perubahan manajemen pemerintahan daerah yang modern sudah dimulai. Otonomi daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa otonomi daerah pada hakikatnya adalah yang pertama, hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah. Istilah sendiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangga merupakan inti keotonomian suatu daerah. Penetapan pelaksanaan sendiri, serta pembiayaan dan pertanggungjawaban daerah sendiri. Maka hak itu dikembalikan kepada pihak yang memberi dan berubah kembali menjadi urusan pemerintah atau pusat. Yang kedua, dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya. Itu di luar batas-batas wilayah daerahnya. Yang ketiga, daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang, pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain. Hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain. Dengan demikian, suatu daerah otonom adalah daerah yang self-government, self-sufficiency, self-authority, dan self-regulation maupun horizontal, karena daerah otonom memiliki aktual independence. Indikator suatu daerah menjadi otonom setelah melaksanakan kebijakan otonomi daerah meliputi makna daerah itu telah secara nyata menjadi satuan masyarakat hukum, satuan unit ekonomi publik, satuan unit sosial budaya, satuan unit lingkungan hidup atau labor law, dan menjadi suatu subsistem politik nasional. Jadi, pengertian otonomi daerah adalah keleluasan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi. Sebagai konsekuensi pemberian otonomi daerah dalam wujud hak dan wewenang mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya, pemerintah daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkannya baik kepada daerah dan bangsa maupun kepada masyarakat dan lingkungannya. Jadi otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan aturan yang ada. Perwujudan konsep desentralisasi pada tingkat daerah adalah otonomi daerah, sehingga dengan demikian otonomi daerah merupakan implikasi dari diterapkannya kebijakan desentralisasi dalam suatu negara. Berdasarkan sebagai pemikiran teoritik tentang otonomi daerah, desentralisasi dan ukuran besaran pemberian otonomi daerah kepada daerah otonomi, telah menjadi jelas bahwa formulasi maupun implementasi kebijakan otonomi daerah seyogyanya sudah mempertimbangkan sebagai input teoritik ini sehingga dapat dieliminir pendangkalan makna otonomi daerah demi tercapainya tujuan desentralisasi itu sendiri,
Inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasan pemerintah daerah atau discretionary power untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, reaktivitas dan praserta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Memberikan otonomi daerah tidak hanya berarti melaksanakan demokrasi di lapisan bawah, tetapi juga mendorong otoaktivitas untuk melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri. Dengan berkembangnya demokrasi dari bawah, maka rakyat tidak saja menentukan nasibnya sendiri, melainkan yang utama adalah berupaya memperbaiki nasibnya sendiri. Hal itu dapat diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang cukup luas kepada pemerintah daerah guna mengurus dan mengatur serta mengembangkan daerahnya sesuai kepentingan dan potensi daerahnya. Kewenangannya artinya keleluasan untuk menggunakan dana baik yang berasal dari daerah sendiri maupun dari pusat sesuai dengan keperluan daerahnya tanpa campur tangan pusat. Keleluasan berprakarsa memilih alternatif, menentukan prioritas dan mengambil keputusan untuk kepentingan daerahnya. Keleluasan untuk memanfaatkan dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang memadai, yang didasarkan kriteria objektif dan adil. Berdasarkan pokok-pokok pergeseran prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah dalam kerangka reformasi pemerintahan ini, diformulasikanlah sebagai kebijakan implementasi otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 dan berakhir nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada hakikatnya, kebijakan otonomi daerah di Indonesia dalam era reformasi merupakan pokok-pokok reformasi manajemen pemerintah daerah. Secara substansional, reformasi pemerintah di tingkat subnasional merupakan planned change, perubahan yang direncanakan atau intended change, perubahan yang dikehendaki pada elemen-elemen utama pemerintah daerah. Perubahan itu dilakukan dengan sengaja dan secara sadar atau bersifat artificial man-made dan tidak terjadi secara otomatis. Sekalipun tersedia jumlah pilihan pendekatan mengenai rantang dan lingkup perubahan yang dituju, namun pilihan lebih pada drastic change daripada gradual change. Penentuan waktu implementasi kebijakan tergolong cepat lebih merupakan keinginan sepihak para politisi DPR. Pemerintah memperkuat dianutnya pendekatan drastic change tersebut. Oleh karena itu, ada banyak konflik, krisis, dan turbulence yang terjadi mengiringi implementasi kebijakan terasa lebih besar. Otonomi daerah sebagai suatu konsep desentralisasi pemerintah pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik serta suatu masyarakat yang lebih adil dan makmur. Konsep-konsep di atas menunjukkan bahwa betapa pentingnya pelaksanaan otonomi daerah. Terkait dengan itu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus saling bersinergi dan bekerja sama dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan tujuan dan makna yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah
Efektivitas pelaksanaan otonomi daerah serta peluang dan kendala merupakan suatu hal yang perlu dipertimbangkan dan dapat dijadikan sebagai ukuran dari tingkat keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Berdasarkan ide yang hakiki dalam konsep otonomi daerah, tujuan otonomi daerah setidak-tidaknya meliputi 4 kewenangan utama, yakni dari aspek politik, manajemen pemerintahan, kemasyarakatan, dan aspek ekonomi pembangunan. Pemberian kewenangan ini harusnya diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam suatu hubungan kewenangan sebagai konsekuensi logis untuk tercapainya maksud dan tujuan pemberian otonomi daerah kepada daerah serta untuk imbalan terhadap kewajiban tanggung jawab pemerintahan daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerahnya. Dengan demikian, maksud dan tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta daerah dalam keadaan kerangka menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggara pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Salah satu kebijakan penting pada pemerintahan Orde Reformasi adalah diterapkannya otonomi daerah yang diterapkan dapat mengangkat harkat daerah dalam wujud pemberian wewenang dengan porsi besar dalam mengelola potensi dan pemasukan keuangan daerah. Pada hakikatnya, pemberian wewenang dengan porsi yang lebih besar diarahkan pada sasaran panggilan segala potensi yang tersedia baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk meningkatkan perekonomian daerah yang berwawasan pertumbuhan dan pemerataan pendapatan. Pengertian otonomi daerah adalah keluasan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi. Sebagai konsekuensi pemberian otonomi kepada daerah dalam wujud hak dan wewenang mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Pemerintah daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkannya baik kepada negara dan bangsa maupun kepada masyarakat dan lingkungannya. Jadi otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan aturan yang ada. Perwujudan konsep desentralisasi pada tingkat daerah adalah otonomi daerah, sehingga dengan demikian otonomi daerah merupakan implikasi dari diterapkannya kebijakan desentralisasi dalam suatu negara. Inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasan pemerintah daerah atau discretionary power untuk penyelenggaraan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan praserta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Memberikan otonomi daerah tidak hanya berarti melaksanakan demokrasi di lapisan bawah, tetapi juga mendorong otoaktivitas untuk melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri. Dengan perkembangan demokrasi dari bawah, maka rakyat tidak saja menentukan nasibnya sendiri, melainkan yang utama adalah berupaya memperbaiki nasibnya sendiri. Hal itu dapat diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang cukup luas kepada pemerintah daerah guna mengurus dan mengatur serta mengembangkan daerahnya sesuai kepentingan dan potensi daerahnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.